Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan coaching di kasus ketiga, sebelum kita mulai, saya Danang Margono bertindak sebagai coach, kemudian Ibu Krisna Dewi Mustika Sari sebagai coaching. Permasalahan di kasus 3 adalah sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal tersebut kepada kepala sekolah. Pertanyaannya, bagaimana Anda menyikapinya? Begitu ya Bu Krisna dan Bu Ati, Bu Ayu sebagai pengamat siap. Kita mulai ya Bu Krisna. Siap Bapak. Assalamualaikum Bu Krisna. Waalaikumsalam Bapak Danang. Bu Krisna, hari ini kita boleh ngobrol dan diskusi bareng. Mungkin agak sedikit lama nih waktunya. Enggak apa-apa Pak. Kira-kira Bu Krisna bisa nggak? Bisa Bapak, karena kebetulan lagi jam kosong tidak mengajar. Oh iya, kebetulan sekali. Bu Krisna, saya melihat beberapa hari ini, saya melihat Bu Krisna tampak tidak betah di ruang guru. Kemudian wajahnya kurang ceria. Kayaknya seperti ada masalah ya. Iya Pak, saya memang membutuhkan seseorang untuk diajak ngobrol tentang masalah saya. Terima kasih ya Pak, sudah bersedia membantu. Sama-sama Bu. Sebenarnya apa nih yang Bu Krisna, yang bisa saya bantu untuk Bu Krisna? Dan apa yang ingin Bu Krisna capai dari pembicaraan kita hari ini? Saya sebenarnya ingin memperoleh solusi yang terbaik dari masalah saya. Begitu Pak Danang. Oh, ya begitu. Terus ada lagi Bu? Saya masih bingung mengapa saya seperti ini. Saya pengen tahu apa penyebabnya Pak. Oke Bu Krisna. Kira-kira boleh nggak Bu Krisna ceritakan apa yang Ibu rasakan saat-saat ini? Gini Pak, saya merasa tidak nyaman. Kemarin ditegur kepala sekolah. Jenengan kemarin ditegur kepala sekolah. Kira-kira apa yang membuat Bu Krisna ditegur kemudian tidak nyaman? Saya merasa tidak bisa mengajar dengan baik, Pak. Loh, kok begitu? Apa penyebabnya? Iya, Pak. Padahal saya merasa sudah mempersiapkan kegiatan rencana pembelajaran dengan baik saat supervisi pengawas. Maksudnya gimana, Bu Krisna? Saya merasa sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, Pak. Sudah menggunakan model pembelajaran dengan baik, kelas tampak hidup, sudah menggunakan media pembelajaran dengan baik pula. Coba Bu Krisna ceritakan lebih detail proses kegiatan supervisi dengan pengawas kemarin. Atau mungkin ada sesuatu yang kurang pas, Bu. Mungkin yang pengawas temui saat Bu Krisna
melaksanakan proses pembelajaran? Iya, Pak. Pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Jadi saya nggak pakai buku teks. Ya mungkin karena jenengan sudah hafal di luar kepala ya Bu. Iya, saya kebanyakan improvisasi. Oh begitu Bu. Terus apa jawaban Ibu saat disampaikan oleh pengawas? Ya, saya bilang, saya menyampaikan bahwa meskipun saya mengajar tanpa buku teks, saya mengajar tetap mengacu pada kurikulum. Walaupun saya menggunakan buku teks pun saya tetap masih menggunakan kurikulum. Saya menggunakan sumber belajar yang lainnya. Dan pengawas sepertinya agak tersinggung dengan pernyataan saya. Begitu Pak Danang. Oh, ceritanya seperti itu. Oh, kalau boleh saya simpulkan, ketidaknyamanan ini karena ada miskomunikasi dengan kepala sekolah dan pengawas ya Bu. Iya, betul Pak. Seperti itulah yang membuat saya tidak nyaman. Padahal saya sudah bersusah payah dan berusaha melaksanakan proses pembelajaran sebaik-baiknya. Tapi ya Bu Krisna, kira-kira beberapa hari ke depan ini apa yang akan Bu Krisna lakukan untuk memperbaiki kondisi ini? Pertama, saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah agar saya bisa melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan pengawas. Saya kemudian koordinasi dengan kepala sekolah dengan baik. Terus untuk yang kedua, saya akan membuat jadwal untuk bertemu beliau, untuk melaksanakan diskusi bagaimana sebaiknya saya melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, bagus Bu. Itu langkah-langkah strategis yang akan Bu Krisna lakukan. Saya mendukung penuh. Kira-kira ada hal lain apa yang akan Bu Krisna lakukan selanjutnya? Iya, Pak Danang. Saya akan belajar lagi bagaimana merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan buku teks, di samping memanfaatkan sumber-sumber lainnya dalam belajar. Nah, saya setuju Bu tadi yang Ibu sampaikan. Saya tertarik dengan pernyataan Bu Krisna bagaimana Bu Krisna akan belajar, merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Boleh Bu Krisna jelaskan konsep belajar yang bagaimana yang akan selanjutnya Bu Krisna laksanakan? Iya Pak, saya akan belajar bagaimana menyusun rencana pembelajaran yang baik. Ya, berarti menyusun RPP ya Bu? Iya Pak. Kira-kira dengan siapa Bu Krisna akan belajar menyusun RPP yang baik Bu? Insya Allah saya akan belajar dengan teman Pak. Begini aja Bu, saya bagaimana kalau belajar menyusun RPP-nya bersama dengan teman-teman lain dalam kegiatan workshop penyusunan RPP yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Yang saya mendengar informasinya itu akan diselenggarakan di minggu depan. Bagaimana Bu? Oh iya Pak, wah terima kasih infonya. Demi meningkatkannya kompetensi saya dalam menyusun RPP, saya akan mengikuti workshop tersebut, Pak. Terima kasih infonya, Pak Danang. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Bu Krisna. Nah, dari diskusi hari ini, bisakah Bu Krisna menyimpulkan selanjutnya langkah-langkah apa yang akan Bu Krisna lakukan? Iya, pertama saya akan komunikasi dan diskusi dengan kepala sekolah. Kemudian saya akan mengatur jadwal pertemuan dengan pengawas, belajar tentang menyusun RPP yang baik. Terus kemudian yang ketiga saya akan mengikuti workshop penyusunan RPP sesuai dengan informasi yang harus diberikan. Ya, good Bu, bagus sekali. Saya senang dengan hasil diskusi
kita hari ini. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Bu Krisna lakukan untuk melaksanakan rencana aksi yang baik ini tadi, Bu? Ya, nanti siang saya akan ketemu dengan Pak Kepsek, Pak. Sekalian meminta nomor telepon dari pengawasnya untuk mengatur jadwal pertemuan dengan beliau. Iya, sip, bagus, Bu. Kira-kira siapa ya teman yang dapat membantu Bu Krisna untuk menjalankan komitmen yang Bu Krisna sampaikan tadi? Iya, Pak. Saya punya bayangan saya akan meminta bantuan Bu Widya Ayu, Pak. Tapi bukan bayangannya Bu Widya Ayu ya? Iya, maksudnya bayangan saya itu saya pengen bantuannya Bu Widya Ayu gitu. Oke, saya setuju. Insya Allah bisa membantu saya karena beliau yang saya anggap mampu memotivasi saya untuk bisa berbuat lebih baik. Nah, itu ide yang baik, Bu, yang keren. Mudah-mudahan Bu Krisna, dan saya yakin Bu Krisna pasti bisa menyelesaikan ketidaknyamanan ini. Terima kasih Pak Danang, saya senang bisa berkomunikasi pada hari ini karena saya memperoleh solusi yang baik. Sama-sama Bu Krisna, tapi sekali lagi tetap semangat dan berproses untuk menyelesaikan ketidaknyamanan di jenengan. Terima kasih waktunya Bu Krisna. Terima kasih kembali Pak Danang, semangat. Oh iya, itu sudah bel Bu, saya akan masuk ke jam ke-6. Saya akhiri. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Demikian teman-teman, hasil coach dan coach saya dan Bu Krisna dilanjutkan dengan ke-4 ya.